بالهتاف والمنوح والرسوخ وصل الجسد والروح وبوضبة نصوه وبالتعلم والتعلم والوجهة والجهة والاستفادة والانتفاع وإلى مؤلف هذا الكتاب ووصل أرواح جميع شيخنا في محل كرامات وفي مسجد تبدو وفي معبده إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi hadis at-tsalitsu kang kaping 3. Iku an Abi Abdurrahman, dan ceritakan saking sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, rupane Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, jadi hadis yang nomor 3 daripada hadis Arba'in Nawawi ini diriwayatkan dari sahabat Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar. Jadi nama perawi ini adalah Abdullah bin Umar. Namanya Abdullah, anaknya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Nah, jadi kalau ada riwayat 2 gini nih, sama-sama sahabat, anaknya sahabat, bapaknya sahabat, itu bacanya apa? Radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar, beliau ini masuk Islam itu ada di Mekah bersama abahnya, bersama Sayyidina Umar. Pada waktu itu sahabat Abdullah bin Umar ini, Ibn Umar ini masih kecil sudah masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, beliau berdua itu ikut hijrah bersama Rasulullah SAW menuju ke Madinah. Sahabat Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang alim, termasuk fuqaha. Sahabat yang alim Abdullah bin Umar ini. Dan juga Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk sahabat yang zuhud. Zuhud itu bukan nggak mau dunia, nggak seneng sama dunia itu, nggak seneng sama dunia. Sahabat Abdullah bin Umar ini beliau haji itu sebanyak 60 kali. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa berhaji, amin Allahumma. Dan juga umroh itu sebanyak 1000 kali. Umrohnya itu sebanyak 1000 kali. Memang luar biasa, senang beribadah, makanya disebut ulama yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar ini luar biasa ibadahnya. Beliau pernah memerdekakan budak sebanyak 1000 budak. Nah, yang diraih, yang dicari adalah pahala para sahabatnya Rasulullah itu. Dia pernah memerdekakan 1000 budak. Juga pernah suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar ini pernah membawa kuda sebanyak 1000 kuda, yaitu dibuat apa? Dibuat ikut perang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pernah suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar ini duduk-duduk bersama sahabat yang lain, lalu ada yang ngasih uang sama beliau sebanyak 22.000 dinar. Nah, mungkin
uang beliau dapat dari hasil kerjanya atau gimana. Begitu diberikan kepada Abdullah bin Umar, langsung seketika itu uang 22.000 dinar itu langsung dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain, langsung habis. Kalau dikurskan dengan uang sekarang ya, dinar di Kuwait itu satu dinarnya itu adalah 53.000. 53.000 berarti waktu itu uang itu adalah 53 juta. 53 juta langsung dibagikan, langsung habis. Ada juga yang mengatakan dinar emas itu, satu dinar emas itu adalah 7.300.000. Nah, makanya tergantung daripada kadar emasnya. Tapi yang untuk yang paling rendah yaitu berarti sekitar 53 juta. Itu langsung dibagikan, habis langsung. Dan juga sahabat Abdullah bin Umar ini orang yang sangat semangat untuk ibadah, senang ibadah, utamanya ibadah yang mana mendekatkan kepada Allah itu dengan memberikan daripada hartanya apa yang paling dia senangi, apa yang paling dia kagumi, itu disedekahkan. Karena itu bentuk pahala yang paling besar itu. Jadi senang ibadah dengan sesuatu apa yang sangat menakjubkan baginya, yang paling apa yang dia senangi daripada hartanya, itu dia sedekahkan. Jadi para budaknya itu mendengar ya, berarti sahabat Umar ini, Sayyidina Abdullah bin Umar ini orang yang senang dengan orang-orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah akhirnya disenangi oleh beliau, dicintai oleh beliau. Akhirnya para budaknya ini menjadi orang yang dekat kepada Allah, menjadi orang yang dekat kepada Allah. Akhirnya banyak melakukan ketaatan, ahli berjamaah, ahli berbuat baik, akhlaknya diperbaiki. Para budaknya itu begitu. Akhirnya melazimi ke masjid, sering ke masjid, iktikaf, baca Quran, baca zikir. Tujuannya apa? Biar supaya disenangi oleh majikannya Abdullah bin Umar, supaya dimerdekakan gitu loh. Supaya dimerdekakan, bukan karena Allah, tapi ingin disenangi oleh majikannya supaya dimerdekakan. Akhirnya betulan dimerdekakan oleh Sayyidina Umar. Kamu ahli ibadah, ahli taat, kamu ahli ke masjid, merdeka, dimerdekakan. Terus akhirnya ada yang bilang sama Sayyidina Umar, ada yang bilang sama Sayyidina Umar gini, Sayyidina Umar, kamu tuh ditipu oleh budak-budak kamu. Sebenarnya mereka itu menjadi taat, menjadi senang ke masjid itu sebetulnya ingin dimerdekakan oleh kamu, bukan karena apa? Apa jawaban Sayyidina Umar? Kalau kamu jadi majikan ditipu oleh anak buah kamu, oleh budak-budak kamu, maka kamu akan marah. Tapi apa yang dikatakan Sayyidina Umar? Man khoda'ana billah in khoda'na lahu. Oh gitu ya, jadi mereka nipu saya. Iya. Oh enggak apa-apa. Orang yang tertipu karena Allah, orang yang tertipu dengan menggunakan nama Allah, itu kan menipu dengan nama Allah itu. Pura-pura jadi ahli, masuk ke masjid, pura-pura taat, tapi tujuannya bukan karena Allah, tapi untuk supaya dimerdekakan. Kata Sayyidina Umar, orang yang menipu saya dengan mengatasnamakan Allah, maka in khoda'nalah, berarti aku tertipu karena Allah, nggak apa-apa, aku tetap dapat pahala. Nah itu ya, kalau kamu ditipu gitu ya marah kalau kamu. Tapi mereka, para sahabatnya Nabi, tidak seperti itu. Nah juga Abdullah bin Umar ini punya jariyah. Jariyah itu seorang perempuan, kalau sekarang nggak ada jariyah, itu budak perempuan yang bisa digauli, dijima, boleh seperti istrinya gitu. Nah
Abdullah bin Umar ini punya jariyah yang sangat dia cintai, cantik, baik, itu penurut. Maka Sayyidina Umar ini memanggil budaknya tadi itu, yang cantik itu, yang dia cintai itu. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan kepada budaknya, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah pernah berkata begini, kamu semua tidak akan mendapatkan bir. Bir itu apa? Pahala yang sangat besar. Bir itu adalah pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang mengatakan bir itu adalah surga. Kata Allah, orang itu tidak, kamu semua tidak akan mendapatkan bir, kebaikan yang besar daripada Allah, tidak akan mendapatkan surga, sehingga kamu itu menginfakkan, mensedekahkan, memberikan apa yang kamu cintai, apa yang kamu senangi. Jadi kalau mensedekahkan apa yang kamu senangi, maka itu pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar. Surga, pahalanya adalah surga. Maka dari itu kata Abdul Umar, fadhabi, maka kamu pergi, kamu pergi yo, kamu saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Udah, akhirnya dimerdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, seandainya aku itu tidak berharap pahala daripada Allah, maka tentunya budak itu akan aku nikahi sendiri. Tapi karena tujuan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah, maka aku merdekakan. Dimerdekakan. Akhirnya setelah merdeka lalu dinikahkan dengan budaknya yang bernama Nafi. Nafi juga dimerdekakan, dikasih uang sebanyak 10.000 dinar, lalu dimerdekakan, suruh mengawini budaknya yang paling dicintai tadi itu. Maka ada yang ada yang mengkritik gitu ya. Asim bin Muhammad mengatakan, Abdullah bin Umar, kenapa enggak kamu jual saja, kan enak kamu jual dapat uang. Nafi itu semuanya kamu jual dapat uang. Maka apa jawab Sayyidina Umar? Bukankah itu lebih baik, yang lebih baik? Aku merdekakan mereka itu adalah yang terbaik itu. Aku memerdekakan Nafi itu liwajhillah, karena Allah. Aku memerdekakan budakku yang cantik tadi juga, yang aku cintai tadi juga karena Allah. Dan itu adalah pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga pernah suatu ketika Abdul bin Umar ini sakit ya, dalam keadaan sakit, lalu ada orang memberi hadiah sebuah anggur ya, sebuah anggur dibungkus plastik gitu, dibungkus plastik. Nah, dari terima, lalu ada pengemis datang, orang miskin datang, lalu saja Abdullah bin Umar mengatakan pada pembantunya, kasihkan anggur itu, kasihkan sama pengemis. Dikasihkan, sudah nggak jauh ya, terus ada orang mau beli anggur, nah sama pengemis tadi, anggur tadi dijual sama orang itu, dijual. Nah setelah dijual, orang itu tadi menghampiri Abdullah bin Umar lagi, ternyata juga menjenguk Sayyidina Abdullah bin Umar, dikasihkan anggur tadi itu, dikasih, terima. Nggak lama pengemis tadi datang lagi ke Abdullah bin Umar, suruh kasihkan lagi. Udah dikasihkan lagi, nggak lama dijual lagi, karena ada yang juga mau jenguk Abdullah bin Umar lagi, dikasihkan lagi, dijual lagi, dikasihkan lagi. Itu tuh datang lagi, dikasihkan, nggak ada marah nggak. Nah, ya kalau kamu, apa kamu tak kasih kok dijual? Kalau kamu pasti gitu, tapi beliau enggak. Karena apa? Karena yang diharapkan daripada itu adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga
Pernah juga ada orang pengemis datang kepada Abdullah bin Umar, lalu Abdullah bin Umar mengatakan kepada anaknya, kasih 1 dinar ya, kasih 1 dinar. Pengemis dikasih 1 dinar, 53.000, kasih kan. Nah, begitu pengemisnya itu pergi, lalu anaknya berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, taqabbalallahu minka ya abatah, mudah-mudahan Allah menerima sedekahmu wahai abah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan begini, lau alimtu annallaha azza wa jalla taqabbala minni sajdatan wahidatan aw shadaqatan wahidatan bidirhamin wahidin. Seandainya aku tahu, kata abahnya Abdullah bin Umar, seandainya aku tahu Allah itu menerima daripada aku, sholatku diterima, sujudku diterima, sodakoku diterima, aku sodako 1 dirham itu diterima oleh Allah, artinya mendapatkan pahala. Maka lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut. Seandainya aku tahu sodakoku diterima, sholatku diterima, walaupun sodako 1 dirham, tapi jelas diterima, sudah jelas diterima. Maka kata Abdullah bin Umar, maka tidak ada yang aku senangi daripada sesuatu yang ghaib, sesuatu yang nggak diketahui, yang ghaib, yang nggak jelas. Sesuatu yang paling aku senangi adalah mati, kematian. Kan tidak ada yang tahu, siapa yang tahu mati, kapan kita mati, nggak ada yang tahu. Itu hal yang ghaib. Tapi seandainya aku tahu, kata Abdullah bin Umar, aku tahu sedekahku diterima, sholatku diterima, maka tidak ada yang lebih aku senangi kecuali aku mati, mengharapkan mati. Loh iya, kalau kita sudah tahu banyak pahalanya, kita banyak beribadah, terus ibadah itu diterima oleh Allah, ya tentunya senang kita. Kita sudah mempunyai bekal, ongkos, sangu untuk menuju akhirat, untuk menuju Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Atadri mimman yataqabbalullah. Seterusnya katanya abahnya, apa kamu tahu Allah itu menerima amal ibadah, sedekah, amal-amal apapun itu Allah menerima dari siapa? Siapa yang Allah terima itu? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah itu akan menerima amal ibadahnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, sholatnya diterima, puasanya diterima, sedekahnya diterima, kebaikan-kebaikan yang lainnya, amal solehnya juga diterima. Makanya kalau kamu pengen diterima amal ibadah kamu, maka kamu harus menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh kenapa ya? Para sahabat itu kok dermawan ya, kok sering ngasih. Juga Abdullah bin Umar ini pernah mengatakan begini, la yusibu abdun syai'an minad dunya illan taqasa min darajatiha indallahi azza wa jalla wa in kana 'alallahi karima. Ini alasannya. Kenapa? Abdullah Umar tuh kok seneng ngasih, merdekakan sampai ya tentunya uangnya habis kan kalau disedekahkan. Kenapa? Ini beliau pernah mengatakan begini, la yusibu abdun syai'an minad dunya. Orang itu kalau banyak hartanya ya, banyak pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka derajatnya nanti di sisi Allah itu akan berkurang. Derajatnya akan berkurang di sisi Allah itu, walau kana wa in kana 'alallahi karima. Walaupun orang itu mulia, orang ya, alim orangnya, ahli ibadah, tapi kaya. Loh ini
derajatnya di akhirat nanti itu berkurang. Itu akhirat di derajatnya di akhirat nanti berkurang. Makanya kalau orang-orang yang soleh, solihah itu walaupun kaya itu senang memberi, senang ngasih. Itu tujuannya. Biar gak terlalu banyak hartanya. Karena kalau semakin banyak pemberiannya akan mengurangi derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya teringat dengan almarhum guru kita Al-Walid Abah saya itu, Abdul Karim Thayyib itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Beliau itu ya kalau dapat uang itu ya, kalau undangan lagi rame banyak itu dikumpulkan uangnya. Tapi nanti itu dibagikan kepada orang miskin, orang anak yatim, janda-janda yang nggak punya, keluarga yang nggak punya, dikasihkan. Sehingga beliau itu nggak pernah mempunyai mobil yang mewah, nggak pernah. Nah itu beliau bilang takut hisapnya itu nanti juga lama. Bahkan beliau itu ya baju itu nggak pernah lebih daripada 3 baju itu. Apa itu? Baju 3, sarung 3, imamah 3, rida 3. Itu alasannya takut dihisap lama. Jadi kalau dapat baju baru, beli baju baru, nanti 1 dikasihkan orang. Jadi jumlahnya tetap 3 lagi. Sampai seperti itu beliau. Masya Allah. Sampai seperti itu alasannya itu. Karena takut hisapnya nanti lama. Dan ternyata ya ini takut derajatnya nanti di akhirat itu berkurang. Nah, tapi sulit bagi kita untuk mengamalkan hal seperti ini. Dan juga diantara manakibnya Abdullah bin Umar itu suatu ketika beliau dalam perjalanan menuju kemana gitu, dia naik kuda ya, naik dabah, naik kuda. Lalu di jalan itu berkerumun orang lagi berdiri di jalan itu, sehingga macet jalan. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, ada apa ini? Kok rame-rame kok berdiri di jalan menghadang jalan ini? Nggak boleh menghadang jalan. Sayyidina Abdullah bin Umar, itu di tengah jalan itu ada macan. Di tengah jalan ada macan yang mana membuat orang-orang takut, jadi nggak bisa jalan ke sana. Oh, ada macan. Iya. Akhirnya turun. Abdullah bin Umar turun dari kudanya, lalu macan tadi dihampiri sama Abdullah bin Umar itu. Dihampiri, dipegang kupingnya, dicewir. Ke sana. Kamu kok mengganggu orang di jalan, ke sana. Pergi gitu. Macan itu pergi. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena itu tadi. Beliau adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, sesuatu itu akan dibuat takut oleh Allah kepadanya. Nah, begitu. Dan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar itu sebanyak 1630. Yang terbanyak adalah sahabat Abi Hurairah. Kalau nggak salah Abdullah bin Umar ini nomor 2 atau nomor 3 ya. Terbanyak Abi Hurairah. Kalau nggak salah kedua mungkin Abdullah bin Umar ini. Kalau nggak ketiga, kedua. Nah, terus hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar adalah kola jauh sopo Abdullah bin Umar. Samitu ngurungu sopo ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale jauh sopo Kanjeng Nabi. Bunyal Islamu ala khamsin, bunyal Islamu ala khamsin. Bunia dan bangun dan dasari opal Islamu agama Islam ala khamsin ing atase perkara 5.
ala khamsin ing atase perkara 5, ala khamsin ing atase perkara 5 pondasi, 5 pondasi, atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah, siji rupane nyakseni, syahadati nyakseni teman setuhune kelakuan, rupane syahadati nyakseni teman setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah kelawan hak ing dalam wujude iku mujud illallahu angin Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan temen setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Jadi kata Rasulullah SAW, Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 pilar. Jadi orang Islam itu harus punya 5 ini. Ini rukunnya Islam. Rukunnya Islam ada 5. Satu adalah apa? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Orang Islam itu harus bersyahadat. Orang kalau sudah bersyahadat berarti sudah masuk Islam. Jadi bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tapi nggak cukup syahadat kalau ingin dikatakan Islam yang sempurna. Wa iqamatis shalah, wa iqamis shalah, wa iqamis shalah lan jumenengaken salat. Wa iqamatis shalah lan jumenengaken salat. Dan rukun yang nomor 2 adalah salat. Rukun Islam yang nomor 2 memang sholat, tapi sholat ini adalah yang paling terpenting. Sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Tapi ini yang terpenting, rukun Islam yang terpenting adalah sholat ini. Sholat 5 waktu. Yang dimaksud adalah yaitu menjaga sholat 5 waktu ini harus tepat pada waktunya dan memenuhi dengan syarat rukunnya, bukan hanya sekedar sholat, tapi harus sesuai dengan syarat rukunnya. Syarat rukunnya dipenuhi. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini, man hafadhu ala sholawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarifu annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala kana jasaduhu haraman 'alan nar. Kata Nabi, barang siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu ini, sholat 5 waktu, tidak keluar daripada waktunya, nggak kodok, terus syarat rukunya dipenuhi, wudunya sempurna, rukunya, sujudnya sempurna, nggak kesusu, nggak kebanteran. Wayak tarifu, dan mengakui bahwasanya sholat itu memang hak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jasadnya orang yang selalu menjaga sholat itu akan diharamkan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kamu meremehkan sholat, meninggalkan sholat, jangan sampai, karena itu sangat berbahaya. Juga diriwayatkan ketika di hari kiamat, ya, ketika di hari kiamat manusia itu nanti digiring, manusia yang ahli sholat, ya, orang-orang yang ahli sholat digiring. Kalau orang-orang yang nggak sholat ya digiring ke neraka, ini digiring ke surga. Ini manusia itu digiring ke surga sesuai dengan pangkatnya, dengan derajatnya. Maka datang satu golongan, ya, satu golongan itu datang gerombolan gitu, itu seperti matahari, bercahaya, bersinar terang, itu seperti matahari. Maka malaikat bertanya kepada rombongan itu, man antum, kamu siapa kamu?
Maka mereka mengatakan, kami ini malaikat adalah orang yang selalu menjaga sholat. Kami ini adalah orang-orang yang menjaga sholat ini. Orang yang sholatnya penuh, bagus, syarat rukunnya dipenuhi, itu pasti masuk surga itu. Makanya jangan meremehkan sholat kalian. Nah ini digiring. Nah ini ada rombongan yang seperti matahari. Ditanya sama malaikat, siapa kamu? Kami ini adalah orang yang menjaga sholat, wahai malaikat. Maka malaikat bertanya, kaifa kana muhafadzatukum? Ya apa kamu cara menjaga sholatnya? Ya apa cara kamu menjaga sholat? Maka mereka mengatakan, kunna natawaddau qoblal waqt tsumma nahburu ma'a sima'il adzan. Kami ini para sahabat, para malaikat ya, kami wudu sebelum datangnya waktu. Oh gitu. Kunna nasma'ul adzan. Kunna nasma'ul adzan loncatnya. Kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid. Kami ini para malaikat ya, kami ini mendengar adzan ya, mendengar adzan, saya sudah di masjid. Jadi sebelum adzan itu sudah di masjid. Mereka yang nanti datang di hari kiamat itu yang seperti matahari itu, mereka sebelum adzan sudah ada di masjid, sudah i'tikaf ada di masjid. Nah itu orang yang hebat. Makanya kamu sebelum adzan kalau bisa usahakan ada di masjid. Walaupun nanti sudah ada di rumah, biasakan seperti itu biar tergolong orang yang mewah ini, yang istimewa ini, yang seperti matahari. Terus kemudian datang lagi ya golongan kelompok yang lain yang mana seperti kalqamar lailatal badri, seperti bulan purnama tanggal 15 kan, padang kan, terang kan. Kalau tanggal 15 cahaya bulan itu kan terang benderang gitu, datang seperti itu. Maka malaikat bertanya, siapa kalian? Golongan orang-orang yang sholat ini datang. Maka menjawab, kami malaikat adalah orang-orang yang selalu menjaga sholat, para malaikat. Oh iya, bagaimana kamu menjaga sholat itu? Maka mereka menjawab, kami wudhu sebelum waktu masuk. Sebelum waktu masuk zuhur sudah wudhu, sebelum masuk waktu asar sudah wudhu. Kemudian kami masuk ke masjid. Kemudian kami masuk ke masjid, kemudian kami mendengarkan azan ada di masjid. Nah ini urutan yang kedua ini. Kamu masuk yang mana kamu? Terus datang lagi golongan yang lain, itu kawakib, seperti bintang-bintang. Bintang kan ada cahayanya, ada sinar, cuman kan kecil. Maka malaikat bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang yang menjaga sholat, para malaikat. Oh iya, gimana cara kamu menjaga sholat? Maka dikatakan, kami wudhu setelah azan. Paling kamu golongnya ini kamu ya. Kamu wudhu setelah azan. Ada kedengar azan, kamu wudhu. Lalu ke masjid. Mungkin itu kamu ya. Tapi ya mending daripada nggak sama sekali yang ada di sini. Nah, jadi artinya sholat itu jangan pernah kamu remehkan. Sholat itu adalah hal yang paling penting, yang paling inti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini adalah apa? Barometer ya, barometer daripada ibadah-ibadah yang lain. Barometer ya, kalau kamu sholatnya bagus, kalau kamu sholatnya diterima, kalau kamu sholatnya sempurna, maka ibadah-ibadah yang lain itu juga bagus. Ibadah-ibadah yang lain juga sempurna. Ibadah-ibadah yang lain juga akan diterima. Karena kalau sebaliknya, namanya barometer. Kalau sholat kamu jelek, sholat kamu gak diterima, sholat kamu naqisotan, kurang, ya maka yang lainnya juga ikut gak terima, ikut kurang, ikut gak sempurna. Akhirnya puasa kamu ikut gak diterima kalau sholatnya gak diterima, kalau sholatnya gak bagus.
Sedekah kamu nggak diterima juga, haji kamu nggak diterima juga, yang lainnya apalagi umroh sunat, sedekah juga sunat, yang lain-lainnya akhirnya nggak diterima kalau sholatnya juga nggak diterima. Tapi kalau sholatnya diterima, maka yang lainnya ikut diterima. Nabi pernah mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanyakan ada di hari kiamat adalah sholat. Nanti di akhirat itu kamu yang pertama kali bisa ditanyakan bagaimana sholat kamu. Bukan sodako, sodako itu sunat. Bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, bukan ziarah wali songo, bukan ziarah yang lainnya, bukan umroh, bukan, tapi sholat yang pertama kali ditanyakan. Bagaimana sholat kamu? Diteliti sholat kamu bagus, sempurna, diterima, maka amal ibadah yang lainnya pun juga ikut diterima. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah, ternyata sholat kamu nggak diterima, ternyata sholat kamu kurang, nggak sempurna, sholat kamu nggak diterima, maka yang lainnya juga ikut nggak diterima. Fa in wujidat tamatan qubilat wasairu amali. Ini. Kalau diketemukan sholatnya itu sempurna, maka yang lainnya ikut sempurna, ikut diterima. Tapi wa in wujidat naqisotan ruddat wasairu amali. Tapi kalau sholatnya itu ditemukan naqisotan, kurang sempurna, tidak sempurna, tidak diterima, maka amal ibadah yang lain pun juga tidak diterima. Makanya orang itu kalau sholatnya itu benar, rukun, syarat rukunnya dipenuhi dengan melakukan apa, adab-adabnya sholat, menggunakan sunnah-sunnahnya sholat, khusyuk sholat kamu, maka sholat itu akan bisa mencegah kamu daripada sesuatu yang mungkar, bisa mencegah daripada kemaksiatan. Orang yang sholatnya benar, yang betul-betul khusyuk, menjaga salat rukunnya, sunnah-sunnahnya, tata keramanya dilakukan dengan sempurna, maka sholatnya itu akan mencegah daripada perbuatan jelek. Tidak akan banyak maksiat orang itu, tidak akan melanggar aturannya Allah, tidak akan berbuat yang mungkar, tapi justru akan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat dengan baik ya. Diusahakan berjamaah, khusyuk, terus syarat rukunnya dipenuhi, terus sunnah-sunnahnya dilakukan, sholat pakai siwak, sholat pakai imamah, pakai rida, pakai harum-haruman, agar supaya sholat kita ini tamatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diteruskan selasanya lagi ya, selasa lagi nanti kita akan baca Nasaihud Diniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.